Halo Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi bersama saya dalam mimbar kecil kali ini. Pernahkah Bapak Ibu Saudara berjumpa dengan seorang anak yang sedang mengalami tantrum? Emosi, marah, nangis, merengek yang berlebihan, ekstrim, sehingga menimbulkan kegaduhan. Baik mungkin di dalam ruang yang di rumah atau di tempat-tempat umum. Bagaimana perasaan kita ketika melihat anak yang sedang tantrum? Mungkin kita akan merasa risih, terganggu, kita akan merasa tidak nyaman, dan tidak mudah bagi kita untuk melihat pemandangan yang seperti itu. Dan yang pasti, lebih tidak mudah lagi menjadi seorang tua, orang tua yang harus menghadapi anak yang sedang mengalami tantrum. Saya pernah menyaksikan sebuah video ketika seorang anak tantrum demikian rupa di sebuah supermarket di Amerika Serikat. Dan lebih parahnya lagi ketika ada orang-orang lain yang berusaha untuk menghentikan anak itu karena anak itu begitu hebatnya mengalami tantrum sehingga dia mengobrak-abrik berbagai macam barang-barang di supermarket sampai memecahkan anggur dan lain botol anggur dan lain sebagainya, menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Ketika orang-orang hendak menghentikannya, tapi ada seorang ibu, entah dia adalah orang tuanya atau siapa, yang menghalau orang-orang yang hendak menghentikannya, karena mengatakan bahwa biarkan anak ini, karena tidak pernah tahu apa yang sedang dirasakan. Bapak Ibu Saudara, mengapa anak bisa mengalami tantrum yang sedemikian rupa, emosi yang meluap sedemikian rupa? Karena mereka belum mengerti, belum belajar, belum bisa betul-betul memahami perasaannya, apa yang dia sedang rasakan, apa artinya, dan bagaimana cara mengendalikan perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan mereka. Biasanya mereka mengalami tantrum ketika mereka ingin sesuatu, tapi keinginan itu akhirnya tidak terpenuhi. Maka seorang anak atau setiap anak harus kemudian belajar untuk dapat mengenali perasaannya sendiri, mencermatinya, dan juga bisa mengendalikannya. Bahwa tidak setiap hal, tidak semua hal dalam kehidupan kita itu harus keinginan-keinginan kita harus terpenuhi saat itu juga. Atau bahkan mungkin tidak semua keinginan kita harus terpenuhi sama sekali. Itulah kenyataan kita sebagai manusia. Dan saya rasa itu juga yang harus kita perhatikan ketika kita mungkin menganggap diri kita saat ini sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Kita juga perlu mengingat lagi bahwa tidak selamanya, tidak semua, tidak selalu keinginan kita harus segera terpenuhi atau mungkin harus terpenuhi sama sekali. Itulah khusus saudara yang salah satu hal yang dapat kita pelajari ketika kita sedang melakukan praktik-praktik spiritual seperti berpuasa atau berpantang. Tidak terasa saat ini kita sudah lewat dari seminggu sejak Rabu-Abu memasuki masa Prapaskah, dan kita juga saat kemarin-kemarin sudah dihimbau dan diajak untuk melakukan puasa atau berpantang. Inilah yang harus kita hayati, Bapak Saudara, bahwa tidak selamanya apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki akan terpenuhi. Kadang kita perlu belajar untuk menerima kenyataan kehidupan. Inilah yang juga dilakukan oleh Yesus. Yesus setia pada jalannya, dia tidak memaksakan keinginan dan keuntungannya sendiri, tetapi setia pada kehendak Tuhan dan pada jalan Tuhan. Dalam 1 Yakobus ayatnya yang ke-14 mengatakan, namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan kita, Bapak Ibu Saudara, jika sudah menguasai diri kita, dapat menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, kita harus bisa mengendalikannya.
Keinginan kita bila tidak bisa kita kendalikan dan kita bendung, dapat membuat kita menjadi orang yang meledak-ledak, yang emosional, atau bahkan mungkin menjadi orang-orang yang dapat menghalalkan berbagai macam cara supaya keinginan kita bisa terpenuhi. Maka penting sekali untuk melatih diri, untuk mengingatkan diri bahwa tidak semua keinginan kita harus terpenuhi. Kita harus bersabar. Kita harus bersabar terhadap berkat Tuhan yang akan menghampiri dan memenuhi kebutuhan kita dengan cukup. Memelihara kehidupan dalam kecukupan. Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang serakah dan menjadi orang-orang yang hidup di luar dari kehendak Allah. Belajar untuk senantiasa mencari dan menghidupi, menghayati kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti teladan Yesus yang terus setia dalam jalan kesetiaannya kepada Tuhan bagi rancangan damai sejahtera yang hendak Ia hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Hingga bahkan mengorbankan dirinya, bukan hanya mengorbankan keinginannya, tapi juga nyawa di atas kayu salib untuk mati di kayu salib dan mengorbankan dirinya bagi kita semua. Maka apapun yang sedang kita lakukan saat ini, Bapak Ibu Saudara, entah itu berpantang atau entah itu berpuasa, hendaklah itu semua boleh kita hayati dengan sungguh-sungguh dan mengajarkan kita untuk mengendalikan diri, untuk menerima dan menghargai kondisi kemanusiaan kita, serta untuk senantiasa menjalankan kesetiaan untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat menjalankan kehidupan ini. Kami percaya bahwa kami senantiasa bergantung atas berkat Tuhan yang senantiasa memenuhi kebutuhan kehidupan kami. Ajar kami untuk dapat senantiasa memelihara kehidupan yang cukup, kehidupan yang senantiasa menerima segala macam kenyataan yang hadir di tengah-tengah keseharian kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Dengan tidak memaksakan diri, memaksakan kepentingan, keinginan, dan obsesi diri, tetapi senantiasa setia kepada kehendak Tuhan dalam setiap laku-laku kehidupan kami. Ajar kami ya Bapa untuk senantiasa dapat menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik, yang dapat mengosongkan diri dan dapat senantiasa melakukan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati kita semua.